Halo semuanya, kembali lagi ke Project 2252. Hari ini tanggal 3 Agustus 2026. Dan personal DCA portofolio gue masih sama ya, di mana gue membeli BTC 25%, Meta 30%, CEG 20%, dan project ini 25%. Goal dari project ini sendiri adalah menciptakan 6 juta tiap bulannya dari dividen income. Dan roadmapnya seperti yang bisa dilihat, itu gue menggunakan uang dari monthly income dan side hustle, lalu jumlah uangnya adalah 1 juta rupiah dengan gue menggunakan aplikasi Nanovest untuk membeli stok atau ETF dengan tujuan mendapatkan 10% dividen yield tiap tahunnya. Dan hasil dari dividennya sendiri akan gue reinvest ke saham ataupun ETF ataupun aset yang bisa bersifat growth. Jadi untuk saat ini gue masih reinvest ke SCHD. Untuk goal, gue masih baru di goal kedua yaitu 200.000 tiap bulannya secara konsisten. Dan kita lagi on the way ke 300.000 tiap bulannya. Oke, langsung masuk ke stock tracker aja. Dari posisi yang ada di stock tracker gue saat ini, kita lagi profit sekitar 8% atau 2,3 juta rupiah. Dan dividen yield yang gue dapatkan per saat ini itu adalah 11,73%. Jadi sedikit lebih tinggi dari goal gue, tapi harapannya dengan stok yang gue beli saat ini adalah Google. Dan dengan membeli Google terus-menerus, dividen yield-nya secara otomatis akan menurun ya, seiring bertambah besarnya posisi dari Google itu sendiri. Dan seperti yang kalian bisa lihat, untuk saham atau ETF yang lagi minus saat ini itu ada di Vici, yaitu minus 2,86% dan QDTI minus sebesar 2,75%. Untuk QDTI sendiri itu memang gua berekspektasi atau gua udah siap uangnya hilang sepenuhnya, gua emang mencari dividen income tiap minggunya dari QDTI. Sedangkan untuk Vici memang dia kisaran minus 7% hingga plus 7% lah ya kira-kira. Emang Vici itu lumayan stabil lah dia permainannya. Dan karena dia juga emang uh, pembagi dividen yang stabil lah. Jadi kita nggak terlalu expect growth yang terlalu besar. Nah, untuk posisi gue sendiri yang gue senangkan minggu ini itu adalah Google. Google kita udah naik sekitar 5,29% dan untungnya gue sempat beli ketika Google turun dikit kemarin. Coba ya, gue bisa buka trading view nggak ya di sini? Oke, ada akun free-nya. Kita langsung saja buka Google di. Gue jujur agak lupa di tanggal 27, 28, pokoknya tanggal-tanggal gajian, itu sempat ada penurunan yang cukup oke dari Google itu sendiri. Oh, nggak mungkin tanggal 23. Jadi mungkin di tanggal 30 ya gue belanja atau tanggal 29. Mungkin antara itu dan saat ini kita sedang naik. Jadi all in all is good. Uh, jadi kita masih profit ya saat ini. Dan untuk posisi cash ini harusnya sekitar 6.000 mungkin ya. Oh, gua bukan pakai akun ininya ya, akun aslinya, tapi ya udah nggak apa-apa. Untuk performa portofolio kita sendiri itu memang eh, S&P 500 sedikit udah mulai mendekati ya, tapi untuk performanya kurang lebih sama dengan S&P 500 di mana portofolio kita lagi sama-sama naik. Dan seperti yang aku bilang tadi juga, tanggal 28 Juli gua ada setor 1 juta rupiah ke Nanovest. Untuk dividen, seperti yang kalian bisa lihat, dividen lognya kita dapat 262.000 ya bulan lalu. Lumayan banget. Kita dapat JFQ yang selalu konsisten di 110 hingga 120.000. Lalu kita juga dapat uang dari Vici 23.000. Lalu kita juga dapat uang dari SPYI lumayan konsisten 70.000 terus. Dan kalau dilihat ini ada tren kenaikan ya dari SPYI. Dan dari QDTI juga sedikit naik bulan lalu 40.000. Jadi gua nggak terlalu berharap mendapatkan uang yang sama jumlahnya dengan Juli ya. Gua ekspektasi akan ada sedikit penurunan di bulan Agustus ini. Tapi ya selama masih di stabil 200.000,
I think semuanya masih oke lah. Kita lihat grafiknya. Ini grafiknya bagus banget ya kalau kita bisa lihat ini dari mulai dari bulan Februari lah. Kita konsisten naik terus untuk dividennya. Berarti dividen growth kita memang jalan menurut gua. Dan di tahun 2026 sendiri kita udah dapat kurang lebih 1.400.000. Tentunya 1.400.000-nya kita sudah investasikan ulang ya menjadi cash CHD ataupun ke posisi lainnya. Kurang lebih untuk tahun 2026 kita average-nya masih dapat di sekitar 183.000. Oke. Performance tracker itu masih sama dan watchlist. Kita lihat Microsoft udah naik. Wah, ini kemarin kalau ada yang beli Microsoft ketika fakta bahwa dia ada di sini kan berarti sempat turun banget ya Microsoft. Wah, itu mantep banget. PG masih turun, Qualcomm masih turun, Avgo, Sempral. Kita lihat aja. Ini, Verizon juga gue pernah bilang ini menarik, tapi ya gue nggak beli ya karena ya namanya juga nggak punya duit ya. Tapi kita jadi cuma bisa nonton-nonton aja, shopping-shopping, masukin ke chart doang, tapi nggak kita beli. Jadi ya that's tapi nggak apa-apa, kita lihat lagi. Main Street Capital, PG masih menarik. Pepsi juga untuk orang yang suka dividen-dividenan juga menarik. CEG, Palantir, dua ini juga oke. Nvidia lagi sedikit, Nvidia ini kayaknya udah turun deh. Coba deh ya, kita screening bentar dong. Nvidia. Wow, ini udah sempat nyentuh bagian sini lalu mantul ya. Ini yang beli di sini oke banget kayaknya juga ada fair value. Ya udah ini ya udah naik berapa persen ini kalau nggak beli di sini aja ya. 7% not bad, which is not bad untuk sama Amerika ini lumayan oke banget. Oke, gua nggak usah terlalu panjang. Itu aja, kalau kalian tertarik dengan perjalanan gua, boleh langsung di-subscribe, di-like, dan di-komen. Dan untuk kalian kalau yang penasaran kenapa nggak upload mingguan lagi, gua upload tapi berupa short. Jadi biar cepet aja, gua di short itu cuma ngasih tahu gua dapat berapa tiap minggunya. Jadi biar lebih efisien waktu dan juga em, nggak ada sih. Emang gua udah mulai malas juga ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting gua tetap ngejurnal dan ngevideoin tiap minggunya gue dapat berapa. Jadi menurut gue nggak ada yang salah lah ya dengan mengubah formnya menjadi setiap minggu ketika gue mendapatkan dividen gue akan membuat short, dan di akhir bulan ketika gue top up atau melakukan pembelian baru gue akan buat video panjang lagi. Jadi gitu aja ya. Oke, udah, thank you.